Nah, kalau secara fisik ini nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah. Nih lihat, nggak bermasalah sama sekali ya. Tuh, nggak ada bermasalah. Ini hanya sedikit kocak ya, kocak sedikit. Nah, seperti itu. Nah, apakah ini yang mengakibatkan kerusakan itu? Kemungkinan juga iya ya, kemungkinan juga iya. Nah, ini nggak boleh bergerak ya. Kalau menurut para master di bidang kumparan atau trafo, ini nggak boleh bergerak gini ya. Efeknya apa? Nah, efeknya ini nanti getaran daripada ini ya, gerakan ini akan mengakibatkan induksi yang tak beraturan, atau istilahnya ini mendadak ya. Nah, dari mendadak itu apa bahasanya, akhirnya tegangan yang tak beraturan itu yang mengakibatkan, anggap saja konslet ya, karena berlebihan maka beban itu konslet. Nah itu ya, ini ya pernah juga saya hadapi seperti itu ya, dengan kondisi yang ini gerak-gerak seperti ini ya. Cuma yang dulu ini pecah ya. Jadi itu, ini berefek teman-teman ya. Jadi harus diperbaiki, paling tidak jangan sampai kocak atau bergerak ini ya. Ya, apakah kalau sudah diperbaiki kemudian bisa normal? Bisa saja, pernah saya coba bisa, tapi karena ini resiko juga, disuruh belikan ya saya belikan saja, begitu. Oke, di sini saya tambahkan, saya perlihatkan ya, saya perlihatkan flipback yang normal, kelihatannya normal. Nah, ini karena apa? Ini sebagai tambahan saja teman-teman ya. Ini sudah ada 3 korban. Yang pertama adalah kerusakan awal, ini transistor horizontal dengan tipe 2170 T2170. Dan sudah saya belikan baru, yaitu TT2170 ya. Harga di sini sekitar 7.500 ini ya. Nah, kerusakan seperti ini teman-teman. Kalau kita memasang ini sudah nggak ada masalah ya, awal-awal tadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah mengatas juga yang namanya flipback ini ya. Nih flipback bawaannya ya, saya copot dari sini. Percobaan pertama, nah sekarang sudah oke. Dan juga saya sudah berusaha untuk mengetahui normal apakah tidak yang namanya flipbacknya, dan ternyata saya bisa katakan normal karena sedikit normal ya, karena lampu berbijar sangat redup ya. Nah begitu, sebagai uji coba menggunakan balon itu 100 watt. Nah, di saat saya menguji menggunakan bohlam, selain lampunya redup, nggak ada masalah ya. Untuk transistor ini nggak bermasalah, bahkan B plusnya juga normal-normal saja, berada di sekitaran 109 kalau nggak salah ya. Kemudian saat saya pasang, dan ini saya copot untuk lampu bohlamnya,
ternyata ada sekian detik ada suara jeduk. Nah, pertama saya nggak begitu paham di mana suara jeduk itu, langsung ini ternyata putus. Nah, karena saya penasaran, saya carikan transistor bekas tapi bisa digunakan. Nah, di sini sudah saya pasang tadi. Dan juga demikian, saya uji kembali menggunakan bohlam dengan lampunya yang sedikit redup. Berarti kan normal untuk playbacknya, kan begitu ya prediksinya. Kemudian saya sambungkan langsung. Ini setelah saya putus tadi, saya sambungkan lagi dengan pertimbangan saya. Jikalau memang itu playbacknya yang bermasalah, yang nggak masalah, dengan uji coba saya pasang transistor horizontal itu, berarti saya mengorbankan. Itu intinya. Karena ya cukup murah juga sih sebenarnya sebagai pengorbanan sih, 7.500. Cuma yang itu tadi sebagai uji coba yang sering saya gunakan 60-90 ya, yang cukup rendah sebenarnya, tapi sama, kurang lebih sama dengan ini. Jadi itu risikonya. Setelah saya pasang kembali dan suaranya setelah bohlam redup diperkirakan playback normal, dan saya sambungkan lagi tanpa bohlam, ternyata terdengar suaranya berada di playback ini. Nah, setelah saya coba tes menggunakan apometer, kemungkinan apakah konslet antara B+ atau 60 atau maksudnya 180 ya, 180 volt ini bermasalah atau tidak terhadap ground di pin 4 ini. Ternyata nggak ada masalah ya, ternyata nggak ada masalah. Biasanya seperti itu, biasanya bermasalah sedikit saja itu bermasalah. Ternyata di sini tidak konslet, ya. Nah, ini tidak ada suara. Nah, nggak ada suara sama sekali. Nah, tidak ada. Nah, tuh nggak berefek sama sekali, alias nol, alias tanpa kerusakan konslet. Jadi langsung saja saya ganti playbacknya. Begitu ya ceritanya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah menghadapi yang senior tentu saja, atau berpengalaman, nggak perlu saya katakan ini ya, buat teman-teman yang pemula saja ya. Jadi kayaknya nggak bermasalah playback ini, dites juga oke ya. Ternyata setelah saya pakai ada suara jeduk, nah jeduk mana ya, suara duk di playbacknya. Jadi playbacknya bermasalah. Begitu teman-teman ya. Sebagai tambahan, saya nggak upload konten tutorial untuk masalah TV seperti ini. Saya hanya menambahkan kemungkinan juga ada permasalahan yang belum dihadapi teman-teman dari para teknisi, khususnya untuk pemula ya. Ya, ini sebagai tambahan saja. Terima kasih dari Heri Surya untuk kotaalat.com. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum, monggo ya, mohon bantuannya untuk di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.